akan diberikan nilai 0, nilai 1, sorry. Kalau dia bukan orang Makassar dikasih nilai 0. Nah, kemudian variabel X2 itu untuk orang Bugis. Jadi kalau dia orang Bugis, dia akan diberikan angka 1, kalau bukan orang Bugis, angka 0. Kemudian orang selanjutnya adalah orang Mandar. Jadi orang Mandar, berarti kalau dia orang Mandar dikasih nilai 1 di X3, kemudian nilai 0 di nilai 0 kalau dia bukan orang Mandar. Kemudian orang keempat, orang Toraja. Nah, orang Toraja ini kalau dia kalau dia orang Toraja nanti dia di X4 ya, variabel keempat itu kalau dia orang Toraja dia dapat nilai 1, kalau dia bukan orang Toraja dapat nilai 0. Nah, jadi bagaimana nanti kalau ada orang menjawab dia suku Makassar, Pak, berarti variabel X1-nya 1, variabel X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 0. Kalau orang Bugis, Pak, berarti X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 0. Bagaimana kalau orang Mandar, Pak? Berarti X1 0, X2 0, X3-nya adalah 1, X4-nya adalah 0. Kalau orang Toraja, X1, X2, X3 0, X4 1. Ya, jadi begitu itu yang dimaksud dengan variabel dummy. Itu menarik. Jadi kesimpulannya ini yang variabel dummy itu. Halo? Pak, nggak usah nih dikasih pernyataan lagi. Iya, betul. Paling cuma iya. 1 kali pertanyaan. 1 pertanyaan saja ditanyakan. Kalau kayak tadi suku, tuliskan suku Anda, toh? Oh iya, Pak. Kayak Pak. Iya. Kayak hasil belajar, tapi Pak kan kemarin di instrumen belum disuruh masukkan. Jadi bagaimana nih tahap selanjutnya? Nah, jadi kalau yang semua kelompok yang menggunakan hasil belajar, itu memang karena dia merupakan variabel fisik, jadi tidak perlu diuji cobakan. Kita sudah menganggap bahwa itu sudah bagus. Ya, jadi tidak perlu diuji cobakan. Nanti yang diuji cobakan adalah variabel lain, variabel yang nah, tapi nanti pas penelitian, jadi nanti setelah diuji coba ternyata bagus nih instrumenku, atau kalaupun ada beberapa mungkin pernyataan yang harus dibuang, ya dibuang. Nah, setelah dibuang itu pernyataan di variabel laten, nanti pas penelitian nanti tinggal digabung ditambahkan 1 pertanyaan lainnya. Kalau Anda penelitiannya di mahasiswa, berarti tuliskan pertanyaannya adalah tuliskan IPK Anda. Berapakah IPK Anda? Nah, tulis seperti itu. Jadi tinggal itu saja ditambahkan kalau untuk hasil belajar. Kalau untuk keaktifan organisasi, seumpama, meskipun kemarin juga ada juga yang menganggap bahwa keaktifan organisasi itu variabel laten, tidak ada masalah. Kalau umpama Anda mau menganggap bahwa itu adalah variabel fisik, Anda cuma mau membuat orang mengaku apakah dia aktif atau tidak aktif di organisasi, berarti nanti pas uji coba tidak perlu dimasukkan keaktifan organisasi, tapi nanti pas penelitian setelah itu baru dimasukkan. Ya, jadi begitu. Ada lagi yang Pak. Kelompok lain? Ya, saya. Jadi Pak, kan sudah membagikan instrumen yang untuk tugas kelompok ini. Nah, selanjutnya dilakukan Mika tahap selanjutnya Pak, yang valid, yang kan sudah tahu berapa banyak yang isi dan sebagainya. Jadi apa tahap selanjutnya diapakan lagi? Tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan uji validasi. Silahkan install SPSS 1 kelompok, kalau bisa ada 1 orang yang install ya. Nah, untuk uji reliabilitas ada yang di diktatnya itu ada, saya tunjukkan caranya. Ya, jadi semuanya nih sudah paham tentang SPSS? Belum, Pak. Belum.
Belum terlalu pernah lihat pakai. Coba saya buatkan ya. Jadi nanti caranya setelah Anda melakukan coding terhadap respon dari responden Anda, itu nanti berkaitan dengan pernyataan positif dengan pernyataan negatif. Nah, itu kalau Anda 5 skala berarti 5, 4, 3, 2, 1 kalau positif. Kalau negatif 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, nanti itu setelah itu Anda tinggal susun saja dulu di apa namanya? susun dulu di Excel. Nah, nanti saya perlihatkan juga ada Excel yang sudah saya buat untuk melihat bagaimana bentuknya nanti menuliskan hasilnya. Tunggu ya, ini saya sebentar ini agak lalot karena SPSS memang agak berat. Oke, baik. Ini ya, ini tampilan, sebentar, nggak kelihatan mungkin. Nanti saya uji cobakan dulu ya. Nah, kemarin itu saya kalau tidak salah ingat sudah saya sudah membuatkan, ada satu kelompok yang sudah saya buatkan formatnya, itu nanti bisa diikuti, nanti saya bagikan ya di grup. Baik, jadi oke, jadi ini saya tunjukkan. Ini kelihatan tidak Excel-nya? Kelihatan. Kelihatan. Ini adalah format bagaimana cara mengisi nanti hasil uji cobanya ya. Jadi ini nama, nomor, kemudian nama, tuliskan nama respondennya kalau memang ada namanya. Kalau tidak ada, tidak usah ini ada nama. Yang penting ada nomor ya. Nah, setelah itu nanti itemnya kalau umpama Anda 15 nomor berarti ini di bawah sini itu 15. Nah, ini kebetulan saya lupa kemarin ini kelas apa. Itu dia 18 item, makanya saya buat seperti ini 18. Nah, jadi nanti diisi, umpama nomor 1 dia dapat 4, saya ya. Jadi umpama di sini 4, 3, 4, 5. Kenapa lama? Kemudian bisa juga sebenarnya dipakai seumpama Anda hanya punya 5 ya. Saya hapus saja supaya tidak terlalu banyak. Anggaplah Anda punya 5, tulis saja ada apa-apa 5. Kemudian di sini orang kedua seumpama orang pertama Andi, Budi.
Nah, ini setelah itu nanti diisi 4. Ini berdasarkan jawabannya ya, harus berdasarkan jawabannya. Kemudian di sini 4, kemudian 2. Nah, nanti sini di total tinggal dibuatkan rumus sama dengan sum jumlahkan ya, kan total itu jumlahkan ini ke bawah ke samping. Kemudian nah, ini juga total jadi di bawah sama dengan sum. Berarti ini adalah total dari ini item. Tarik ke samping. Nah, jadi begini nanti ya, kalau full ya berarti banyak nanti ini terisi. Anggaplah nanti jadinya seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita melakukan analisis? Berarti tinggal di copy. Di copy tadi ini, isinya yang ini, ke Excel. Excel katanya. Ke SPSS. Nah, begini jadinya. Nah, jadi setelah masuk ke SPSS begini, umpama Anda mau mengubah namanya, tinggal klik di bagian nama, ini ada nama. Umpama Anda mau tuliskan saja di sini nomor 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oke. Nah, ini data view adalah datanya, variable view ini adalah bagaimana nanti kita mengeset datanya. Contoh ya, yang mengeset ini measure atau ukuran, ini scale itu interval atau scale itu adalah interval dan rasio. Nah, ada ordinal dan nominal. Kita pakai scale semuanya. Setelah itu nanti di data view itu di sini ada analyze, kemudian ada scale, ada reliability analysis. Jadi klik, setelah itu pilih semuanya ini. Yang semua yang ada di sebelah kiri itu dipindahkan di sebelah kanan. Ntar ada yang mau masuk. Semua yang ada di sebelah kiri itu dipindahkan di sebelah kanan. Setelah itu kita coba statistik. Klik dulu statistik. Kemudian ada di descriptive for. Ini scale if item deleted. Di mode. Nah, setelah itu modelnya tetap alpha, kemudian tinggal oke. Nah, ini saya dapat, aduh jelek sekali Cronbach alfanya. 0. Ini jelek ya. Nah, tapi bagaimana caranya Pak? Terus bagaimana caranya supaya bisa naik nilainya? Perhatikan ini. Cronbach alpha if item deleted. Ini artinya nilai Cronbach alpha kalau item nomor 3 dan nomor 4 dihilangkan. Nah, berarti dia akan membaik, karena kan kemarin itu harus 0,7 Cronbach alfanya. Nah, berarti ini kita hapus yang nomor 3. Bagaimana caranya kita hapus nomor 3? Kita ulang lagi analisisnya. Analyze, scale, reliability analysis. Nomor 3-nya dikeluarkan dari sebelah kanan. Kita ke sebelah kiri. Jadi tinggal 1, 2, 4, 5. Terus oke. Nah, ini Cronbach alfanya jadi 0,59. Ini sudah bagus. Bagaimana lagi kalau mau dikasih bagus? Oh, ternyata bisa bagus lagi. Ini. Kalau dihapus nomor 4, naik jadi 0,844. Nah, ini yang saya maksud bahwa kenapa kita harus membuat banyak pernyataan atau item, karena nanti dihapus-hapus gara-gara reliabilitas begini. Nah, ini kan kita sudah menghapus tadi item nomor 3. Ternyata 5,9 belum pi. Masih ada kemungkinan lebih tinggi lagi. Oh, nomor 4 saya hapus. Karena 0,844 kalau saya hapus nomor 4-nya. Nah, kita ulang lagi. Melakukan analisis, analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis, nomor 4 dikeluarkan, setelah itu oke. Nah, selesai. Berarti yang dihapus adalah nomor
Yang dihapus adalah nomor 3 dan 4. Berarti tinggal, meskipun masih bisa lebih naik ya, tapi tidak perlu. Ini sudah bagus ini. 0,844. Berarti yang masuk nanti di instrumen penelitian Anda cuma nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Nah, tapi ingat, ini baru reliabilitas. Kita mau hitung dulu validitasnya. Nah, bagaimana cara hitung validitas? Kita kembali lagi tadi. Validitasnya itu bisa dihitung dengan cara ini analyze. Saya ingat-ingat dulu. Correlate. Kemudian bivariate. Kemudian kan tadi nomor 3 dan nomor 4 dihapus ya. Berarti kita cuma pilih nomor 2, nomor 5. Kemudian variabel. Nah, ini kan korelasi nih. Kita pakai Pearson. Setelah itu ada opsinya tidak. Oh, ini tidak perlu. Langsung oke. Nah, di sini kita lihat. Ada yang saya lupa, sorry. Ini belum bagus Pearsonnya. Ini dia harus dengan total ya, totalnya. Berarti total kita copy lagi masuk ke, jangan lupa copy masuk totalnya di SPSS. Jadi ini saya tuliskan total. Oke. Jadi kemudian ya, ini berarti kita ulang ya. Setelah kita melakukan analisis reliabilitas, ternyata ada yang 2 yang dihapus. Sekarang kita melakukan analisis validitas. Validitas itu kita ambil correlate, kemudian bivariate. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 5 dengan total. Nah, Pearson mungkin benar semuanya. Setelah itu, oke. Nah, apa yang diperhatikan? Diperhatikan itu hanya yang total saja. Yang total. Kalau totalnya dari 0,3, masih ingat yang minggu lalu validitas. Kalau dari 0,3 berarti dia valid ya. Nah, ini lebih dari 0,592, 0,96. Berarti item nomor 1, nomor 2, dan nomor 5 ini adalah item yang valid untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Jadi, dari 5 ini ada 2 yang dihapus. Nah, terus kalau Anda bilang, Pak, bagaimana kalau dihapus? Berarti harus diulang? Tidak perlu. Yang dihapus itu tidak terlalu banyak. Selama yang dihapus itu tidak terlalu banyak. Nah, jadi, kalau umpama Anda buat 10 terus dihapus 4, oke lah, 6, tidak apa-apa. Oke, bisa dimengerti semuanya? Bisa Pak, ya insyaallah. Saya Pak. Ya, silakan. Yang tadi yang mengenai reliabilitas, ya. Kan tadi ada 2 item yang dihapus. Ya. Nah, itu masih bingung Kak, apa alasan kenapanya itu dihapus dari nilainya yang dihasilkan. Oke, baik. Kita ulang ya. Saya ulangi lagi supaya Anda mengerti. Jadi analyze, tadi kan analyze, kemudian scale, reliability analysis. Nah, di analisis reliabilitas itu jangan usah dikasih masuk total. Nomor itemnya saja, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Kemudian di statistik, itu jangan lupa centang ini, scale if item deleted. Nah, oke, saya continue. Oke. Nah, ini hasil analisis pertama. Jadi, Cronbach alfanya itu jelek sekali ini. Minus 2, apa namanya? Ya, minus intinya, minus tapi hampir nol ini, hampir nol. Nah, sekarang makanya tadi ada gunanya kita mencentang item if Cronbach alpha if item deleted. Nah, ini nanti ada muncul di belakang. Nah, jadi ini maksudnya adalah kalau nomor 1 dihapus, nilainya jadi minus 1,877. Kalau nomor 2 yang dihapus, maka nilainya menjadi minus 0,316. Kalau minus 3,556, kalau nomor 3 dihapus jadi 0,59,
Nomor 4 dihapus jadi 0,324. Nah, kira-kira yang mana paling bagus di sini kalau dihapus? Itu yang nomor 3. Nah, nomor 3. Ini kita ulang lagi analisisnya Oh. dengan mengeluarkan nomor 3. Mana nih? Tadi scale, kemudian saya lihat analisis, 3 hilangkan di. Nah, jadi tinggal oke lagi. Setelah ini jadinya 0,9 ya, cukup bagus. Nah, ternyata di sini pilihannya lagi. Ada tidak kira-kira yang lebih bagus di sini dari 0,59? Itu nomor 4 yang 0,8. Ya, kita hapus, analyze, kemudian keluarkan nomor 4. Oke. Nah ini, dapat nih, bagus kita lebih dari 0,7. 0,844. Meskipun sebenarnya di sini masih ada 0,897, tapi jangan terlalu banyak dihapus. Asal karena dapat nih 0,7, sudah selesai. Nggak usah cari yang terlalu bagus. Nah, ini kita sudah dapat 0,844, sudah dianggap bagus karena sudah lebih dari 0,7, makanya ini sudah reliable dengan catatan nomor 3 dan nomor 4 harus dihapus. Oke, bisa dimengerti? Mulyani? Bisa. Iya, Pak. Ya. Yang lain masih ada? Pak, ya, silakan. saya mau bertanya. Ya, Ainun. Pak, ya ini kan kalau untuk menentukan variabel bebas dengan variabel terikat, itu variabel bebas memang selalu variabel satunya, Pak. Maksudnya, ya oke. Variabel bebas dan variabel terikat itu dilihat dari sifatnya. Yang mana yang mempengaruhi, yang mana yang dipengaruhi. Jadi, kalau variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi. Contoh, jadi kalau kan gamblang sekali terlihat dari judul yang saya berikan, pengaruh organisasi terhadap hasil belajar atau pengaruh organisasi terhadap minat belajar. Nah, berarti variabel bebasnya adalah organisasi, kemudian variabel terikatnya adalah minat belajar. Karena kan kelihatan pengaruh organisasi terhadap minat belajar. Pengaruh efikasi belajar berarti variabel bebasnya adalah efikasi diri, kemudian variabel terikatnya adalah hasil belajar. Jadi begitu ya. Mana yang variabel bebas, mana variabel terikat. Bisa dimengerti, Ainun? Ya. Kalau kan yang di contoh saya lihat kalau kan kita bisa ambil IPK-nya terus yang hitung buku, Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya yang lain belajar dan lain sebagainya, bagaimana caranya kita kalau mau menghitung seperti itu, Pak? Oke, baik. Nah, ini saya bilang bahwa sebuah instrumen sebenarnya yang harus kita pikirkan baik-baik adalah apakah ini merupakan variabel fisik, contoh berat badan, tinggi badan, kemudian jumlah saudara kandung, kemudian keaktifan organisasi, aktif atau tidak, kemudian apa lagi ya contoh yang lain, posisi tempat duduk. Nah itu kan variabel fisik semua yang mudah diukur. Jadi tinggal ditanya di mana Ki duduk. Anda biasanya duduk di baris keberapa? Nah itu posisi tempat duduk. Terus berapa IPK tak? Nah itu kalau mau ditanyakan IPK-nya atau hasil belajarnya. Nah tapi sekarang bagaimana pertanyaannya? Kita tidak mungkin bertanya ke orang seberapa besar minat belajar. Salah. Karena minat belajar, motivasi belajar, kecerdasan emosional dan lain-lain itu disebut sebagai variabel laten, yaitu variabel yang sulit untuk diukur. Nah makanya kita perlu membuat instrumen. Ya, yang kita kembangkan itu untuk variabel laten, bukan variabel fisik. Nah, jadi tata cara membuat instrumen yang kita pelajari itu adalah variabel laten semua. Makanya kemarin juga waktu pertama kali
mengusulkan judul, itu banyak yang saya tolak. Kenapa? Karena dia variabel bebas dan variabel terikatnya sama-sama variabel fisik. Terlalu mudah. Anda akhirnya nanti tidak belajar caranya membuat instrumen untuk variabel laten. Makanya biasanya saya minta revisi terlalu mudah. Contoh yang terlalu mudah itu taruh jarak dari rumah terhadap hasil belajar. Nah, itu kan nanti tinggal tanyakan berapakah jarak rumah Anda ke kampus, tuliskan IPK Anda, selesai. Tidak ada susahnya. Tidak ada hal yang baru yang bisa kita pelajari. Nah, makanya itu saya arahkan supaya kalaupun mau minimal ada variabel laten itu satu. Minat belajar kah, kecerdasan emosional kah, kecerdasan spiritual kah, dan lain-lain. Oke, Ainul? Oh iya, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Sudah tidak ada? Saya, Pak. Ya, silakan saya. Apa dengan saya pun? Saya atau Matius? Rizaldi, Pak, Rizaldi. Oh, Rizaldi, Pak. Rizaldi kodam, Pak. Oke, Rizaldi, silakan. Jadi Pak, itu Pak kan tadi ada tuh Pak angka 4 sama 3 dikasih keluar Pak. Ya. Terus Pak kan ini totalnya 5 toh Pak. Mana? Terus 2 dikeluarkan. Bagaimana kalau sudah 3 ini dikeluarkan Pak? Perlu diulang itu Pak? Ganti. Ditambah dan diulang pengambilannya. Makanya kemarin saya wanti-wanti minimal 10. Tapi nanti karena ini masih latihan, kalaupun nanti ada masalah paling ekstrim, contohnya dari 10 itu 8 jelek, 8 harus dibuang, itu nanti kita cari bagaimana caranya supaya tetap ada bisa sampai 5 atau 6 item yang tetap masuk. Pada praktisnya, kalau Anda nanti menyusun skripsi, instrumen dari skripsi, itu harus diulang. Harus dibikinkan ulang ya, instrumen, atau jalan lainnya adalah menambah coba. Jadi kalau umpama awalnya Anda cuma mencobakan pada 20 orang, tambah jadi 30 orang, baru analisis ulang. Nah, jadi itu biasa berpengaruh responden. Oke, bisa mengerti Rizaldi? Bisa Pak. Oke, baik. Yang lain, kelompok lain, silahkan. Kalau ada Anda punya masalah yang mau didiskusikan, buka di sini. Ya, silakan Sakinah. Pak, itu pertanyaanku. Iya, uji coba dulu. Misalkan kita uji coba itu instrumen ke 5 orang, misalkan kayak itu contoh Pak. Terus itu kita kasih masuk semua item yang ada, misalkan ada 18. Terus terisi semua, jadi dilakukan nih kayak tadi kita baru kalau misalkan apa gitu Pak? Sebentar, kasih ulang dulu, putus suaranya. Oh, misalkan kan sudah bikin uji coba, terus ada minimal berapa orang Pak kita uji cobakan itu? Ada minimal 15 orang. Kalau 15. Ya, apa kita bilang Pak? Bisa sampai 15. Oh iya Pak. Dilakukan bisa seperti yang tadi ini toh Pak. Kalau kan ada 18 item pernyataannya Pak. Final itu dia gas keluar tergantung hasil SPF-nya. Jadi kalau hasil SPF-nya mengatakan ternyata 18 ini bagus sekali reliabilitasnya, bagus semua kualitasnya, itu tidak perlu ada dihapus. Tapi kalau Anda melakukan reliabilitas dan validitas itu bisa jadi ya, saya pernah instrumen 36 item itu yang bagus tinggal 12.
itu yang bagus tinggal 12. Padahal saya uji cobakan ke 93 orang siswa. Ya, makanya. Jadi, tapi nanti ingat, ini hanya latihan dari skripsi kalau umpamanya tertarik nanti. Nah, jadi kalaupun nanti ada yang menghadapi situasi yang sulit, itu kita nanti cari bagaimana caranya supaya tidak perlu diulang, atau tidak perlu lagi dibuatkan instrumen baru. Jadi memang begitu. Jadi bahkan ada yang buat 30 itu tinggal 5 yang valid dan reliable. Jadi seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Iya, Pak. Ya, baik. Yang kelompok lain? Pak, saya lagi Pak sedikit nih. Ya, silakan. Pak, berarti ya kan saya kebetulan 18 item. Ya. Terus berarti dia di situ kalau misalnya yang reliabilitasnya itu misal kayak tadi Pak 0 begitu. Yang dihapus itu kalau misalnya dia mencapai Mi 0,7 atau 0,8 kayak tadi, berarti stop Mi, dihapus di Pak. Intinya ya, lewat meskipun itu. Ya, betul. Meskipun nanti masih ada kemungkinan dia akan naik. Iya. Nah, tapi tidak usah dihapus. Ya. Yang penting standarnya itu udah lewatin ini Pak. Ya. Jadi nanti memang cara penghapusannya itu dihapus satu-satu ya. Saya perlihatkan dulu bagaimana maksud dihapus satu-satu. Ini kan tadi hasilnya yang pertama. Nah di sini kan minus. Sekarang kalau kita lihat yang di kolom terakhir ini di item total statistik, itu nomor 3 dan nomor 4 ini kalau dihapus jadi tambah bagus sih. Ya. Tapi caranya nanti melakukan analisis nomor 3 saja dulu dihapus. Kenapa nomor 3? Karena paling tinggi. Nah, jadi lihat dihapus satu-satu baru analisis ulang lagi. Baru dilihat lagi mana yang bagus. Nah, setelah kita analisis ulang, dilihat lagi yang mana bagus. Oh, nomor 4 kalau dihapus bagus. Nah, berarti dihapus nomor 4. Jadi, kalau itu dihapus nomor 4, meskipun sebenarnya kalau dihapus nomor 2 ini lebih bagus lagi, 0,897, tapi tidak perlu, ini sudah bagus. Kalau dihapus ini terlalu sedikit. Ya. Oke, bisa dimengerti? Oh iya, Pak. Iya. Ya, kalau yang lain, silakan. Saya, Pak. Silakan, Firman. Pak, apakah itu yang pertama dicek reliability, Pak? Jadi keduanya boleh duluan validitas, boleh kemudian reliabilitas, boleh reliabilitas, kemudian validitas. Tapi enggak apa-apa, ikuti saja ini lah, reliabilitas dulu baru validitas ya. Karena dua-duanya harus memenuhi. Oke, baik. Firman, sudah mengerti? Iya, Pak, iya. Oke. Yang lain ada lagi? Kalau bisa saya silakan, Rizaldi. Pak, itu Pak yang 0,7 memang standarnya memang itu Pak atau tergantung angket? Standarnya. Jadi itu sebenarnya dituliskan, saya lupa, saya pernah ada baca papernya. Ada papernya jurnal yang mengatakan bahwa kalau untuk, karena memang begini ya, sebenarnya standarnya itu ada yang bilang 0,8, ada yang bilang 0,7. Tapi sekali lagi, membuat instrumen memang itu sulit. Sulitnya, kalaupun Anda merasa bahwa kesulitan menuliskan instrumen, merumuskan instrumen seperti minggu lalu, itu lebih sulit lagi sebenarnya menganalisisnya. Kenapa? Karena bikin sakit hati. Kita seperti yang sebelum tadi, ada kejadian, kita membuat 30 item, tapi yang reliable dan valid itu hanya 5. Nah, jadi, makanya memang kemarin saya minta Anda untuk buat agak banyak, tapi jangan terlalu banyak juga. Ya, jadi harus reliable dan valid. Jadi alat ukur dalam penelitian itu harus reliable dan valid baru bisa digunakan. Kalau tidak boleh. Oke, bisa dimengerti? Oh, berarti itu 0,7 standar memang di Pak? Ya, standarnya. Jadi
Ada yang bilang 0,7, ada yang bilang 0,8. Nah, kita pakai yang rendah saja, 0,7. Kenapa 0? Karena begitu, kalau kita pakai 0,8 itu Anda nanti sakit hati sendiri. Siap, Pak. Banyak sekali yang dihapus. Jadi kita pakai 0,7 saja. Kemudian kalau validitasnya 0,3. Oh iya, siap, Pak. Oke. Baik, ada Iya, lagi Pak. yang mau ditanyakan yang lain? Kelompok lain? Silakan. Tidak ada? Supaya kita bisa melaksanakan ini dengan lancar 1 minggu ke depan. Jadi ini tugas kelompoknya adalah melakukan uji coba dan menyatakan atau menyajikan hasilnya. Hasilnya itu ada 2, uji reliabilitas dan uji validitas. Ya, jadi itu untuk minggu ini akan kita lakukan. Setelah itu fix, minggu depan berarti Anda sudah boleh mengambil data langsung untuk penelitian. Nah, setelah itu analisis lagi 1 minggu. Nah, bisa Anda rampungkan finalisasi. Jadi 3 minggu dari sekarang Anda sudah bisa finalisasi, rapikan, buat dalam bentuk poster, selesai. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak. Saya berharap. Ya, silakan Rizaldi. Pak, bisa kembali di Excel dulu, Pak. Oke, saya kembali ke Excel. Ya. Itu, Pak, yang ini saya perhatikan angka 4, 5. Itu misalkan kalau angka 5 itu Pak sangat setuju begitu, bukan? Sangat setuju untuk positif. Ya, untuk positif. Ya, untuk pernyataan positif. Oh iya, Pak. Kalau misalkan negatif, Pak. Berarti dia sangat tidak setuju. Oh, kalau negatif dia dinilai 5, kalau sangat tidak setuju, Pak. Ya, betul. Jadi kalau di luar itu sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju, itu kalau positif 5, 4, 3, 2, 1. Kalau negatif 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, berarti itu Pak yang ragu-ragu Pak, tetap yang K-nya di Pak 3 terus. Kalau itu Pak nilai karena nilainya 3. Iya. Nah, sebenarnya Anda bisa gunakan Excel, tapi sama di apa namanya? Sebenarnya juga salah satu hal yang nanti membosankan adalah menuliskan hasil yang pengisian oleh responden dalam bentuk tabulasi seperti ini. Kan logika pada yang pakai if kolom ini sama dengan SS nilai sama dengan aja. Nah, itu untuk positif. Kalau negatif nanti Anda tinggal ini. Ini nanti kalau di dalam instrumennya itu dipisahkan nomor positif dengan nomor negatif. Nanti dalam instrumen memang pisah nih. Contoh ya, Anda 16 instrumen terus 8 negatif. Nah, ini di nomor 10. Ya negatif 11 sampai 11. Kenapa itu? Nanti Anda melakukan pasti gampang menuliskan seperti ini. Kalau Anda tidak seperti itu, pusing. Nah, nomor 2 negatif, pusing. Jadi nanti saat membuat Google Form itu disusun sama 14 nomor, 6 nomor positif, berarti sampai nomor 6 positif, 7 sampai nomor 14 negatif. Ya. Berarti masih bisa jadi ubah itu formnya, Pak? Iya, masih bisa jadi urutannya tukar-tukar. maksudku, Pak. Urutannya, iya. Masih, Ji. Tapi bagaimana, Pak, kalau puisi, Pak, yang Excel kan ada pertanyaan, Pak, baru orang bebas menjawab. Ada misalkan 5 jam, 12 jam. Bagaimana puisi kan itu, Pak? Sesuai dengan jamnya. Itu adalah data paling bagus sebenarnya kalau pengukuran fisik.
Kenapa? Dia adalah pasti data rasio. Jadi tetap di nilainya. Oh, misalkan 12 jam, Pak, aku tulis juga di Excel 12, begitu, Pak? Ya, betul. Oh, iya, Pak. Siap. Tapi nanti tidak diikutkan di analisis reliabilitas dan validitas. Kenapa ya, Pak? Karena reliabilitas dan validitas yang kita pelajari hari ini hanya untuk skala Likert. Oh, yang pernyataan begitu, Pak? Ya. Kalau pertanyaan seperti itu kan sudah dianggap valid dan reliable. Iya. Ya. Oke, bisa dimengerti ya? Dimengerti, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya berharap banyak yang bertanya di sini supaya kita bisa. Ya, silakan Rika. Kan begini, nanti kan setelah dibuat itu kisi-kisi instrumennya dengan yang mau diimplementasikan itu, Pak, yang mau dicoba. Kan variabel laten sama variabel fisik kan itu dua variabelnya. Nanti variabel ya, Pak? Tidak perlu. Variabel fisik otomatis dianggap langsung reliable dan valid. Jadi nanti kita dapat hasil data hasil belajar itu dari mana? IPK. Nanti pas bagian tahap penelitian. Jadi tahap uji coba ini hanya untuk memastikan bahwa semua instrumen yang kita gunakan itu valid dan reliable. Jadi kan tadi kita sudah asumsikan bahwa untuk variabel fisik itu instrumennya sudah valid dan reliable. Nah, makanya di tahap uji coba kita hanya menguji cobakan variabel laten. Tapi nanti di tahap penelitian, setelah tadi kita ada beberapa pernyataan yang dibuat, nanti akan berkurang yang instrumen laten, nanti yang sisanya ini yang dibuang digunakan plus variabel fisik tadi. Nah, itu yang dikasih ke orang untuk betul-betul ini adalah demi uji coba. Oh iya, Pak. Oke. Bisa dimengerti, Rika? Bisa, Pak. Baik. Yang lain silahkan. Saya berharap banyak yang bertanya ini. Supaya kita bisa cepat bisa cepat mengerjakan tugas minggu ini. Ya kan? Sudah tidak? Pak, jadi kan tadi dihapus gitu yang nomor 3 dan 4, Pak. Jadi itu yang pertanyaannya sama respondennya juga dihapus gitu, Pak. Apa saja yang dihapus? Respondennya tidak. Maksudnya responden bagaimana? Kan tadi yang pas menghitung, Pak. Kan nomor 3 sama nomor 4 kita kasih keluar, kita tidak ikutkan. Ya. Nah, itu dia apa namanya? Oh, enggak jadi, Pak, enggak jadi. Saya salah, Pak. Oke, silakan. Enggak apa-apa. Ya, oke. Yang lain silakan. Saya Pak, saya. Ya, silakan Nurlinda. Kan kami dari kelas PTIKB itu tugas yang pekan lalu masih menentukan kisi-kisi dan instrumen. Terus tahap selanjutnya itu kami apa? Karena dari kelas lain kami lihat sudah ada yang buat form. Oke. Jadi memang membuat form itu baru saya mau kasih tugas untuk minggu ini. Nah, kalaupun ada kelas lain yang menggunakan itu inisiatif sendiri karena memang itu sunnah saya bilang. Kalau Anda semangat untuk mengerjakan dan mau melangkah ke langkah selanjutnya, itu boleh, tidak ada masalah. Itu kan juga terjadi pada keadaan-keadaan yang sesungguhnya seperti skripsi. Nanti ada teman-teman Anda yang memang sangat semangat, akhirnya mereka cepat selesai, dan Anda yang mengikuti jadwal boleh, tidak ada masalah juga selesai tepat waktu. Tapi di mata kuliah ini tidak diperbolehkan Anda tidak mengikuti jadwal. Maksudnya tidak boleh lebih lambat daripada jadwal. Kalau lebih cepat dari jadwal boleh,
tapi lebih lambat dari jadwal tidak boleh. Kalau di praktisnya, di sesungguhnya saat mengerjakan skripsi, Anda boleh lambat. Anda boleh lebih dari 4 tahun, tidak ada masalah. Tapi kalau dalam mata kuliah ini, saya tidak memperbolehkan Anda lebih dari 4 minggu dari sekarang kayaknya, kalau saya tidak salah ingat. Itu sudah selesai mata kuliah kita. Makanya, saya sudah buatkan jadwal supaya setiap minggu ada progres, ada pencapaian. Kalaupun ada yang mau melebihi dari pencapaian itu, saya tetap terbuka untuk menjelaskan bagaimana langkah selanjutnya. Nah, tapi makanya di setiap ini, kalau bisa Anda yang proaktif bertanya, supaya kalaupun Anda sedang semangat-semangatnya dan ingin mengerjakan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah kita kerjakan, ya tidak apa-apa. Akan saya beritahukan. Tapi dalam tiap minggu, itu yang akan saya beritahukan hanya yang wajib. Berdasarkan jadwal yang saya sudah susun. Jadi jadwal minggu kemarin memang hanya kisi-kisi instrumen dan instrumennya. Nah, untuk jadwal minggu ini berarti setelah Anda membuat instrumen, Anda masukkan ke Google Form. Setelah dimasukkan ke Google Form, itu kalau bisa tadi disusun berdasarkan positif negatifnya ya. Positif dulu semuanya, kemudian negatif. Setelah itu, diuji cobakan ke sekitar 15 orang responden. Nah, setelah diuji cobakan, dianalisis reliabilitas dan validitasnya. Nah, sampai di situ saja untuk minggu ini. Jadi, untuk minggu depan ya, sampai minggu depan, itu nanti tugasnya berarti itu. Sampai di uji validitas dan uji reliabilitas. Oke, Pak. Bisa dimengerti Nurlinda? Iya, Pak. Oke, sip. Ya, silakan Rizaldi. Pak, itu Pak kan respondennya itu harus Pak 15, kan kelompokku 10 Jina dapat. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalaupun tidak sampai 15. 10 ya. 7 datamu dele. Ya, makanya nanti kalau sudah melakukan analisis, kemudian nanti ternyata terlalu banyak yang dibuang, boleh tambah lagi. Ya. Tambah responden tambah Pak? Iya, tambah responden. Jadi, oh iya Pak, siap Pak. Ya, itu salah satu jalan nanti untuk memperbaiki supaya tidak terlalu banyak yang terbuang. Bisa jadi memang Anda itu terbuang, itu dianggap jelek karena respondennya terlalu sedikit. Iya Pak, siap Pak. Oke. Baik, yang lain silakan. Siapa tadi? Rahmawati ya, silakan. Pak, kan dalam Google Form itu yang pertanyaanku yang di mana lokasi tempat duduknya, di depan atau di tengah atau di belakang? Oh, nah, baik. Bagaimana? Kalau itu tidak perlu membingungkan dengan judul bingung. Oke, jadi begini, saya mau posisi dia hanya diwakili pertama oleh satu pertanyaan, tapi sudah cukup tinggimu, berapa IP kamu, berapa dan lain-lain. Nah, itu tidak perlu dimasukkan dalam uji coba. Nanti pas penelitian baru dimasukkan. Karena sudah dianggap reliable dan valid. Iya, Pak. Nah, nanti begini. Jadi nanti kalau ini posisi tempat duduk, itu kan depan, tengah, belakang. Itu kan kategorik. Berarti nanti Anda akan menggunakan regresi dengan variabel dummy. Jadi variabel dummy itu berarti kalau di depan itu nanti 100. Kalau di tengah itu 010. Kalau di belakang itu 001. Nanti di awal-awal saya jelaskan tentang variabel dummy. Jadi nanti ada 3 variabel bebasnya, X1, X2, X3. Depan, tengah, belakang. Jadi kalau ada orang suka duduk di depan, berarti nanti dia variabelnya X-nya 0, X3-nya 0. Kalau dia suka duduk di tengah, berarti variabel X1-nya 0, variabel X2-nya 1, variabel X3-nya 0. Kalau dia suka duduk di belakang, berarti
variabel satunya apa namanya 0, variabel 2-nya 0, variabel 3-nya 1. Ya. Baik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Bukan. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada? Baik. Sudah tidak ada? Yang lain silahkan. Tidak usah malu-malu bertanya. Baik, karena sudah tidak ada sepertinya yang mau bertanya, jadi saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Jadi memang nanti kelas kita akan menggunakan kelase saja. Tapi saya akan tetap memberikan kelas seperti ini, yang lagi-lagi saya bilang ini tidak wajib, karena rasanya juga tidak enak kalau saya tidak menjelaskan langsung. Tapi aturan dari Pak Rektor menyatakan supaya mahasiswa tidak diberatkan dengan kuota, jadi ya, seperti ini itu kalau bisa tidak dipakai. Nah, cuman memang saya menghadapi kesulitan untuk mentransfer apapun yang saya ketahui itu kalau hanya lewat tulisan. Makanya harus ya, makanya. Nah, oh ya, ada yang saya lupa kemarin, mau saya jelaskan dikit di sini ya. Bertanya kenapa hipotesisnya aneh? Kenapa seperti yang selalu kita pelajari bahwa nanti akan berlawanan antara dan H1. Nah ini halaman 60 itu H0-nya harus H sama dengan di sini lebih 0. Harusnya H itu lebih kecil sama dengan. Nah, begini. Memang saya sengaja kemarin membuat mengantarkan buat pembuatan atau perumusan hipotesis statistik arah itu tadi namanya dikotomis. Kadang-kadang dikotomis yaitu keadaan yang terdiri dari dua kejadian saja. Yaitu kalau dia tidak lebih besar berarti lebih kecil sama dengan. Kalau dia tidak lebih kecil berarti lebih besar sama dengan. Kalau dia tidak sama dengan berarti sama dengan. Nah, itu yang disebut kejadian dikotomis yang hanya ada dua kemungkinan. Tapi dalam statistik ada namanya ya ada uji yang bisa apa namanya? Ada uji yang bisa diubah sedikit. Ya, contohnya dalam regresi ini. Nah, kita kan tadi dapat betanya, kalau berdasarkan contoh, itu adalah 0,027. Nah, 0,027 ini karena positif, nanti ada. Nah, 0,027 itu berarti dia lebih besar dari 0. Makanya di sini HA-nya dituliskan besar dari 0. Nah, kalau Anda mengatakan, berarti Pak, H0-nya itu lebih kecil sama dengan iya. Tapi, kita akan menghilangkan lebih kecilnya. Kenapa? Karena dalam uji regresi yang diperhatikan adalah apakah beta itu sebenarnya signifikan atau tidak. Kapan dia signifikan? Saat dia tidak sama dengan 0. Nah, dalam hal ini sudah diwakili oleh lebih besar dari 0. Kapan dia tidak disebut tidak signifikan atau tidak berpengaruh? Saat betanya sama dengan 0. Makanya di sini dituliskan seperti ini. Agak yang setelah Anda pahami, yang setelah Anda temukan hal ada ya, tergantung nanti dari apa yang kita inginkan regresi. Jadi kalau umpama nanti Anda dapat berarti di sini lebih kecil dari 0, di sini tetap sama dengan. Oke, bisa ngerti ya? Iya. Jadi Pak, kalau ada ke HA yang misalnya B sama dengan 0, jadi itu
H0-nya beta tidak sama dengan 0. Ada begitu nanti? Atau memang HA-nya itu antara besar dengan kecil? Ya, kemungkinan besar itu kalau diregresi. Kita hanya besar atau kecil. Tapi begini, jadi tadi jangan dibalik ya. Sama dengan harus di HA. Yang sama dengan itu yang harus di H0. Ya, ada di ini. Saya tulis di atas. Ketentuan itu, Pak? Iya, ketentuan. Makanya nanti kenapa? Karena kalau ini di HA, ini tidak bisa ditentukan nih, dia nanti uji hipotesisnya uji pihak berapa. Kan sama dengan 0. Terus dia akan ke kiri, ke kanan, atau dua-duanya? Tidak tuh. Tidak bisa ditahu. Nah, kalau ini bisa tidak sama dengan itu berarti dia lebih besar sekaligus bisa juga lebih kecil. Makanya dia bisa ke kiri, dia bisa ke kanan, atau dua pihak. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Tentang kan itu untuk kan Pak, uji cobanya maksud saya dengan melakukan uji coba reliabilitas itu sama validitas. Di mana kita lihat tutorialnya nanti itu, Pak? Cara uji cobanya. Oh iya, nanti coba saya buatkan penjelasannya ya. Supaya bisa, intinya kalau bisa setiap kelompok, bukan kalau bisa, wajib. Setiap kelompok wajib satu orang ada SPSS-nya. Ya, jadi saya mengikuti. Jadi kita pakai SPSS. Nanti saya coba buatkan penjelasan secara gamblang bagaimana cara melakukan uji reliabilitas dan validitas. Oke? Baik. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Saya, Pak. Ya, silakan Firman. Responnya, Pak, butuh tidak, Ji? Apanya? Untuk responden, Pak. Kenapa? Buktinya, Pak. Oh, buktinya tidak usah. Buktinya hanya dalam Excel saja begini. Oh iya, Pak. Ya, Excel dibuatnya. Jadi ini tabulasinya dibuat. Oke, sudah cukup. Nanti tabulasinya juga saya kirimkan, boleh juga Anda buat sendiri. Ini sederhana kok dibuatnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau semakin banyak jumlah respondennya, Pak, apakah semakin banyak nanti, kan tadi itu yang kita contohnya 5 responden dan 2 yang dikurangi. Ya. Apakah kalau makin banyak responden ada peluang untuk dikurangi itu sedikit, Pak? Ya, betul. Ada peluangnya untuk sampai di tidak banyak item yang akhirnya dihapus. Jadi semakin banyak itu semakin bagus. Karena nanti semakin random jawabannya. Jadi kalau kita perhatikan ya, saya perhatikan di sini. Perhatikan kenapa nomor 3 dan nomor 4 itu dihapus. Karena mereka cenderung sama. Mereka cenderung jawabannya itu cuma 345, 45, tidak terlalu variatif. Angka yang lain itu variatif, 5124, 5244, 4324. Nah, kalau semakin banyak responden, itu nanti semakin besar peluangnya untuk sangat variatif jawaban. Tapi tetap juga ada kemungkinan tetap banyak dihapus. Kenapa? Kalau ada responden yang memang ada jawab pertanyaan memang yang responden jawab 54, nah, bisa jadi kemungkinannya dia akan terhapus. Oke, bisa dimengerti? Tiara? Iya, Pak. Ya. Oke, silakan. Oke, jadi silakan Rizaldi. Karena saya rasa sudah cukup ya, kita sudah 1 jam lebih. Ini lumayan juga memang menguras kuota. Kalaupun ada yang mau didiskusikan tentang ini nanti proyek 1 minggu dulu ke depan, itu boleh lewat WA.
Jadi saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, Pak. Sama Pak. Jadi belum saya tutup, saya mau berpesan, jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, tidak usah dulu keluyuran kalau memang tidak penting. Jadi kemungkinan bahkan saya merasa bahwa wabah ini akan sampai di semester depan. Jadi saya masih tidak bisa membayangkan bagaimana kira-kira ini yang mahasiswa baru. Jadi kalau bisa memang supaya kita bisa sama-sama berjuang untuk ini, jangan terlalu banyak keluar dulu. Ya, tahan diri. Ya. Oke. Jadi saya rasa cukup untuk kali ini. Pertemuan kali ini saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Suwandi, Pak. Tidur. Bagaimana bentuknya dibilang? Ini ya. Hai Nun.